Gentas, Gerakan Nusantara Tekan Angka Obesitas adalah salah satu gerakan yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2 poin penting dalam Gentas ialah atur pola makan dan aktif bergerak. Pertama, mengatur pola makan sehari-hari dengan isi piringku untuk yang memiliki berat badan normal dan model piring T untuk berat badan obesitas. Apa itu isi piringku? Isi piringku merupakan komposisi makanan di mana makanan karbohidrat seperti nasi, jagung, kentang, setara dengan jumlah sayur yang dikonsumsi. Sedangkan protein dan buah jumlahnya setengah dari komposisi karbohidrat dan sayur. Sedangkan piring T dideskripsikan sebagai komposisi seimbang dari karbohidrat, protein, sayur, buah, serta komponen lainnya. Komposisi makanan pada model piring T sebagai berikut. Pertama, jumlah sayur 2 kali dari bahan makanan karbohidrat seperti nasi, mie, roti, pasta, dan lain-lain. Kedua, jumlah makanan sumber protein setara dengan jumlah makanan sumber karbohidrat. Ketiga, konsumsi sayur dan buah minimal setara dengan jumlah karbohidrat ditambah protein. Dan keempat, minyak setara 3-4 porsi sendok teh. Pilihlah makanan yang disukai, namun perhatikan jumlah, jenis, dan jadwal makan. Aktif bergerak. Aktiflah bergerak setiap hari sesuai kemampuan dan kondisi tubuh. Untuk tahap awal, mulailah dengan jalan cepat 10 menit dan dapat dinaikkan secara bertahap hingga 30 menit. Terdapat 2 jenis pergerakan, yaitu aktivitas fisik dan latihan fisik. Aktivitas fisik merupakan setiap gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga serta energi. Sedangkan latihan fisik adalah suatu bentuk aktivitas fisik yang terencana, terstruktur, dan berkesinambungan dengan melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang serta ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani. Pertama, aktivitas fisik. Jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan yaitu ringan, sedang, dan berat. Aktivitas ringan adalah aktivitas yang hanya memerlukan sedikit tenaga dan biasanya tidak menyebabkan perubahan dalam pernapasan. Lalu saat melakukan aktivitas fisik tersebut, masih dapat berbicara dan bernyanyi. Contoh kegiatannya adalah jalan santai di rumah, di kantor, atau di mall, duduk bekerja, berdiri melakukan pekerjaan rumah tangga ringan seperti mencuci piring, menyetrika, memasak, menyapu, mengepel lantai, menjahit, atau latihan peregangan dan pemanasan dengan lambat. Kedua, aktivitas fisik sedang. Aktivitas fisik sedang adalah aktivitas yang menyebabkan kenaikan dalam frekuensi pernapasan dan denyut jantung, serta membuat tubuh berkeringat. Ketika melakukan aktivitas fisik tersebut, masih dapat berbicara, tapi tidak bisa bernyanyi. Contoh kegiatannya adalah jalan cepat dengan kecepatan 5 km per jam, seperti berjalan ke tempat kerja, atau jalan dengan anjing, pekerjaan tukang kayu, olahraga bulu tangkis rekreasional, bermain tangkap bola, dansa, tenis meja, bowling, atau bersepeda pada lintasan yang datar. Aktivitas fisik berat adalah aktivitas yang menyebabkan kenaikan besar dalam frekuensi pernapasan dan denyut jantung, serta membuat tubuh banyak berkeringat. Ketika melakukan aktivitas fisik tersebut, tidak dapat berbicara dan bernyanyi. Contoh kegiatannya adalah jalan sangat cepat, dengan kecepatan lebih dari 5 km per jam, seperti berjalan mendaki bukit, membawa beban di punggung, naik gunung, dan lari, pekerjaan mengangkut beban berat, dan bersepeda lebih dari 15 km per jam dengan lintasan mendaki, bermain basket, badminton kompetitif, atau sepak bola. Rekomendasi aktivitas fisik untuk mendapatkan manfaat kesehatan adalah sebanyak 150 menit per minggu untuk aktivitas fisik sedang, atau 75 menit per minggu untuk aktivitas fisik berat, atau kombinasi keduanya. Kedua, latihan fisik. Poin penting untuk latihan fisik adalah dilaksanakan dengan baik, benar, terukur, dan teratur.
Baik artinya latihan fisik disesuaikan kondisi fisik dan kemampuan supaya tidak menimbulkan dampak yang merugikan, dilakukan di lingkungan yang sehat, aman, nyaman, tidak rawan cedera, dan menggunakan pakaian dan sepatu yang nyaman. Benar artinya latihan fisik dilakukan secara bertahap dan dimulai dari latihan pemanasan atau peregangan, latihan inti, dan latihan pendinginan atau peregangan. Terukur artinya latihan fisik dilakukan dengan mengukur intensitas dan waktu latihan, dan teratur artinya latihan fisik dilakukan secara teratur 3-5 kali dalam seminggu dengan selang waktu istirahat. Terakhir, jangan lupa untuk menikmati harimu dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan, seperti rekreasi, hobi yang disenangi, liburan bersama keluarga, bermain permainan tradisional seperti lompat tali, tarik tambang, atau lainnya, beribadah, dan tidur dengan cukup.